lagi tutup kaji akhlak zuhud itu gimana sih? Sandarannya kemana? Suratnya apa? Mau tahu nggak surat akhlak zuhud? Yang mesti dibaca. Kaya tapi zuhud. Kaya tapi sederhana. Nggak terangsang beri yang mubazir. Mau kan? Kali lagi, mimpi ketemu Rasul tidak mungkin salah. Mimpi Tuhan pasti salah. Itu aja kuncinya ya. Itu zuhud. Bingung? Enggak ya? Zuhud itu mengajarkan kesederhanaan. Ini bab ketiga untuk awal masuk Ramadan. Selanjutnya Andung akan curai lebih gampang lagi. Ini termasuk kalau di bab buku, keikhlasan itu induk buku. Ya, makanya agak lama dan agak berat. Ya, tapi ini ibaratnya umulnya, ibunya. Ya. Ada suatu dalam diri menerangkan hukum Allah Subhanahu wa taala, kesederhanaan. Bukan bertujuan agar ingin dikenal. Kalau kita menerangkan hukum Allah, niatnya menasihati bukan untuk ingin dikenal, itu udah zuhud. Ya, duduk ya. Tapi agar hukum Allah dikenali dan bisa dipahami. Beresin itu niatnya. Ya, di puasa. Karena menyembunyikan ilmu, hukumnya apa Pak? Dosa. Antum punya ilmu, disembunyikan dosa. Itu kita nggak bisa menyalahin apa ya, ulama-ulama keren seperti contoh Ar-Razi. Dia tidak boleh menyembunyikan ilmu, karena dia tahu dalam konsep tasawuf termasuk dosa. Ya. Jadi harus gimana? Dibagikan. Tapi kenapa sering ada yang menyembunyikan? Takut ada fitnah. Betul? Jadi ada kearifan. Ya. Karena itu menyampaikan dakwah taklim harus ramah. Menjadikan orang simpati kalau ramah. Menjadikan orang hormat. Menggambarkan sifat-sifat Allah. Al-Jamal. Sifat keindahannya. Sifat kebaikannya. Jamal. Jangan tunjukkan sifat Tuhan yang keras. Terkecuali jolim, merusak, melampaui batas. Pakai. Amin. Jolim, merusak, melampaui batas. Maka marah itu juga ada tempat dan ilmunya. Duduk ya. Nah, ya. Itu pun harus bijaksana. Berat lagi kan. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana sih agar bisa meniru dakwah dan taklim yang ramah seperti Rasulullah? Boleh. Apakah model dakwah yang ramah adalah karena kebiasaan ataukah bisa dibentuk seiring perjalanan waktu? Kuncinya tadi, sebelum dakwah, rasakan dulu jauh kita, ikhlas gak? Apa kuncinya? Ikhlas kan gak bisa diomongin. Kita nasihati ikhlas gak? Gitu aja. Rasakan dulu. Gua ngomong ini ikhlas gak? Itu gak bisa bohong loh. Kan ada orang belum selesai nasihat masuk. Betul kan? Ikhlas nggak? Ya. Sang guru menegur tanpa marah, mengajar tanpa pamrih, berat itu. Kalau sandaran ke ikhlas. Rasa yang masih orisinil natural biasanya adanya dalam jawiyah, dalam tasawuf, dalam pesantren, dalam surau. Tidak mungkin ada di epistemologi walaupun itu berbasis agama seperti UIN. Nggak ada. Makanya udah bener kalau punya anak dipondokkan ke pesantren zaman sekarang. Itu udah bener. Kok takut sih? Di sana masih orisinil. Pesantren, jawiyah, pondok pesantren. Bukan dalam formal akademis. Sebagai misal, ada sebuah kisah tentang seorang wali yang bertanya begini. Kalau bisa makan satu piring, kenapa harus korupsi? Ketangkep nggak tuh maksudnya? Iya kan?
tradisi mondok pesantren berjamaah jawiyah ribat seperti ini, itu kan mengajarkan untuk melihat kehidupan normal menjadi hal yang luar biasa. Hidup kita normal tapi luar biasa. Itu kan Anda ngajarin. Gimana sih bangun tidur kita bersyukur dikasih hidup? Betul kan? Antum kalau belajar di epistemologi, bersyukur itu setelah dapat 1 miliar kan? Lulus ujian S3, master agama, alhamdulillah. Betul kan? Ya. Kita bisa melihat contoh tentang orang-orang di pasar. Yang sederhana aja. Menerima transaksi 5.000, 10.000, langsung bersyukur kan? Di pasar. Kita kan bisa belajar tuh. Iya kan? Kita yang punya uang jutaan masih susah bersyukur. Banyak gak sekarang? Ayo, hati-hati Ramadan. Ajaran pesantren, ajaran suro di kampung dulu menganggap yang pokok adalah pokok. Yang sekunder adalah sekunder. Sehingga mengetahui apa saja yang berlebih. Sebagai misal, uang berjumlah 1 juta terasa banyak loh. Karena berkah. Tradisi keluarga menjadikan hidup nyaman dan terbiasa melihat hidup dengan sederhana. Orang-orang miskin senang itu mewah. Apa? Orang miskin itu senang itu mewah. Orang kaya itu senang kalau ada 4 miliar, betul kan? Tidak usah diganggu kalau sudah begitu. Jolim namanya. Mereka sudah senang. Karenanya dalam Quran Allah berfirman, At-Takasur yang jawab ya. Ini larinya ke Juhud. Amalin putarannya setelah hari ke selanjutnya, setelah kita tobat, setelah kita minta rezeki, baru lari ke kesederhanaan. Insya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Setuju? Itu artinya. Hatta jurtumul makobir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Hebat gak surat ini ngingetin? Kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Bermegah-megahan tadi. Pasti tahu. Summa kalla saufa ta'lamun. Dan janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui 2 kali. Kalau ta'lamuna imma yakin. Jangan begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Latarawunal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Ayo. Juhud. Sederhana. Pasti kamu 3 kali loh Allah loh ngingetin. Itu bukan nanti, celaka kamu nanti. Summa latarawunna ainal yakin. Dan sungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Ayo. Summa latus alunna yauma idzin nanin naim. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Betul? Pasti kamu ditanya tuh. Dalam agama, akal itu harus diasah dengan Quran. Berpikir nggak? Itu benar ayat itu. Jangan akal juga, hati juga harus
Asa, rasa. Letakkan sedikit rasa di akalmu supaya dia lurus. Jadi kalau akal kita ngeres, letakkan rasa. Puasa. Letakkan juga sedikit akal di perasaanmu. Manusia terdiri dari jiwa, raga, akal, rasa. Harus satu. Rasa bisa mengalahkan akal nanti. Cinta hilang, akal dikalahkan oleh rasa. Akal tidak bisa menciptakan iman dan cinta. Tidak. Akal nggak akan bisa menciptakan cinta, kasih sayang, iman. Enggak. Hati yang bisa. Fitrah kita itu dihidupkan di bulan Ramadan. Di pesantren, di surau-surau Minang dulu, ada tradisi bertanda ringan, ilmiah, tidak bikin ceria. Ringan tapi mendidik. Tidak aneh-aneh. Candaan ada, yang membentuk dirinya menjadi orang yang sangat menghargai kesederhanaan. Karenanya selalu ada pelajaran dari setiap hal, bahkan yang dianggap sepele sekalipun dalam kehidupan kesederhanaan. Selalu ada pelajaran yang bisa diambil dalam tiap perjalanan hidup. Kayak apa celakanya kita kalau bahagia menunggu maksiat dulu. Nah, harus melakukan hal yang buruk dulu. Allah Subhanahu wa taala menyediakan sekian kesenangan dari hal-hal yang dibolehkan. Tidak jauh, sepele, sederhana. Pasti Allah merestui kita. Mudah-mudahan talim ini bisa menjadi pegangan kita untuk kita berpuasa besok. Jauhkan bermegah-megahan. Kalaupun kita berlebih, segera empati kita, timbulkan rasa kita, ruhani kita, bahwa kita harus membantunya. Insya Allah 11 bulan ke depan antum aman. Wabillahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Faidu andum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.